Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara. Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat, dan Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Timur. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai utara Jawa yang menghubungkan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kota Pekalongan berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat Semarang. Kota Pekalongan mendapat julukan Kota Batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya, batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Batik telah menjadi nafas penghidupan masyarakat Pekalongan dan terbukti tetap dapat eksis dan tidak menyerah pada perkembangan zaman, sekaligus menunjukkan keuletan dan keluasan masyarakatnya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran baru. Abdul Karim. I am coming from Dubai. Actually, I am original from India. My business is in batik, krudum, but Pekalongan batik little good bagus and very good one. That's why I will buying here. I am buyer. Berawal dari kepedulian beberapa pemuda terhadap perkembangan warga dan lingkungan sekitarnya, maka terbentuklah Forum Komunikasi Masyarakat Kraton Kidul atau FKMKK yang pada kurun 2006-an karena alasan fungsi dan kerjanya menjelma menjadi Kelompok Interaksi Masyarakat atau KIM Kraton Kidul. Dan pada tahun 2008 berubah menjadi Kelompok Informasi atau KIM Kraton Kidul. Tapi misalnya kadung sudah ada potensi di situ, namanya calon satu tadi saya itu menanyakan kegiatan kerja KIM sesuai dengan kepanjangannya adalah usaha menjadikan masyarakat yang kuat dan mandiri di bidang informasi.
Untuk tujuan ini, Kim Kraton Kidul kemudian selalu berupaya menjadi yang terdepan di bidang informasi. Ini dilakukan dengan memperbanyak dan memanfaatkan setiap detik waktu yang ada untuk selalu mengakses informasi dari sumber manapun yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian mengolahnya dan menyebarkannya menjadi informasi yang simpel, sederhana, dan mudah dipahami oleh warga. Atau sebaliknya, dengan menampung aspirasi masyarakat, mendiskusikannya dan mengolah serta mengemasnya menjadi masukan kepada pihak-pihak terkait dengan rekomendasi yang tepat dan cermat. Karena kalau tongkat tidak boleh ditakuti karena tongkat sahabat petani, tapi kan kita bukan petani. Jadi kata-kata petaninya harus dihindari ya. Coba kita tongkat masih nggak berbahaya, tapi tetap waspada. Tongkat dan binatang yang rugi juga, tapi jangan dibasmi. Tongkat makan sangga, tongkat jangan dipecat, tongkat sahabat petani. Nah, tidak sahabat petani boleh dipecat nanti. Saya Ketua Kim Kraton Kidul Kota Pekalongan. Sejak tahun 2006 kami sudah berdiri. Kim Kelompok Informasi Masyarakat Kraton Kidul Kota Pekalongan ini pada tahun 2008 mendapatkan kehormatan diberikan pelatihan sebagai Kim Pemodelan tingkat Jawa Tengah oleh Kominfo Pusat. Semenjak tahun 2008 itulah kemudian kami mencoba melakukan kerja-kerja kelompok informasi masyarakat. Yang pertama, kami berusaha menjadi agen informasi dalam mana kami melakukan akses informasi, kemudian mendiskusikan informasi-informasi yang ada di sekitar kita, kemudian melakukan implementasi dari informasi yang kami diskusikan. Kemudian kami melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang kami butuhkan dalam rangka penguatan informasi di Kim untuk menyebarkan informasi itu kemudian kepada masyarakat. Sebagai salah satu bagiannya itu mendukung pembentukan Kim. Ya, lanjut saja. Jadi Kim itu apa? Kim itu adalah salah satu bentuk dari lembaga komunikasi sosial. Sawayang dan sebagainya itu sebenarnya salah satu bentuk lembaga komunikasi sosial. Nah, Kim itu salah satunya. Itu tidak salah, media itu katanya Pak, kalau anjing bikin orang itu bukan berita katanya. Tapi kalau ada orang bikin anjing itu baru jadi berita, baru bahasanya mau masukkan koran Pak. Jadi kalau yang baik-baik kan tidak mau masukkan koran katanya. Ya, lanjut. Ya, jadi inti kegiatannya ada dua Pak, pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana cara mendapatkan pelayanan tersebut, kemudian syarat-syaratnya apa saja? Mendapatkan jaminan
yang dan alokasinya dari Jakpusnas. Ya. Nah, dengan adanya jam kerja ini, masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan tersebut di-cover melalui anggaran daerah. Dia merupakan seperti semut yang panjang tubuhnya sekitar 1 meter, memiliki standar sepasang saya. Dan ini di sini kita sebutnya sebagai kembar. Dia bisa hidup lama, tapi di dalam rumah pemukiman dia mana Bu? Hidupnya terganggu, tidak nyaman ya. Sudah masuk ke rumah. Ya, bagi pemerintah Kota Pekalongan, keberadaan KIM ini satu hal yang sangat penting dan strategis dan menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan berbagai macam program pembangunan di Kota Pekalongan, karena ini menjadi salah satu sarana yang efektif di dalam mengkomunikasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan, baik berbagai kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun berbagai kebijakan pembangunan di tingkat Kota Pekalongan. Untuk itu maka pemerintah Kota Pekalongan senantiasa melakukan komunikasi, senantiasa melakukan sinergi dan juga fasilitasi dan pemberdayaan terhadap KIM yang ada di Kota Pekalongan. Dan kebetulan KIM yang ada di Kraton Kidul ini menjadi salah satu KIM percontohan yang dianggap baik di tingkat nasional, sehingga lebih mudah bagi pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan pemodelan bagi KIM-KIM yang ada di kelurahan lain. Salah satu kegiatan yang kita lakukan pada malam ini sebetulnya adalah salah satu upaya untuk melakukan upaya pengembangan dan pemberdayaan KIM dalam skala yang lebih luas, bukan hanya di KIM Kraton yang sudah menjadi salah satu hal yang model yang baik, tapi kita akan kembangkan ini di kelurahan-kelurahan lain. Jadi kegiatan malam ini di samping sosialisasi secara deskripsi kita akan sampaikan juga sekaligus untuk melihat praktek KIM yang baik itu seperti apa. Ini merupakan kebutuhan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, sehingga informasi itu bisa mengalir baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Sehingga ini merupakan kebutuhan dasar supaya informasi bisa tersebar, masyarakat tahu, dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan atau kemasyarakatan. Yang sudah kita lakukan terhadap KIM di Kota Pekalongan, yang pertama tentu pendampingan terhadap mereka. Kemudian yang kedua, kita penguatan kelembagaan. Dan yang ketiga, tentu kita ingin ke depan KIM ini menyebar di semua kelurahan, dan kelembagaan KIM ini nanti bisa bergabung atau di bawah kelembagaan LPM yang sudah ada di masyarakat, sehingga nanti struktur kelembagaannya baik dan bisa disebarkan kepada kelurahan-kelurahan lain, dan juga bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan supaya nanti KIM yang sudah cukup baik ini lebih meningkat, dan supaya KIM di daerah lain atau di kelurahan lain bisa terjadi seperti yang ada di Kraton. Itu mungkin. Dulu ya, ciri-ciri nyamuknya kalau air itu belang-belang, putih hitam, lereng-lereng ya. Kemudian senangnya di tempat-tempat air yang bersih.
Jadi kita nggak tahu untuk dicopot nyamuknya sudah mabur, ya nyamuknya sudah mabur. Kita nggak tahu nyamuk apa tadi yang nyamuk saya, nggak tahu. Biasanya masa istilah medisnya masa inkubasi. Jadi nanti paginya kalau demam, terus dan sebagainya dan ternyata diracun di rumah sakit bukan berdarah. Ya. Ternyata setelah kita cek ke rumah sakit bukan demam berdarah. Mengadakan program dan Setda jaminan kesehatan daerah ini untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang belum mempunyai Jamkesmas. Nah, tapi untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang belum mempunyai kartu Jamkesmas atau Jamkesda yang membutuhkan biaya perawatan atau yang pemegang Jamkesmas bisa bebas tidak nambah kalau habis berapapun berarti kalau yang punya Jamkesmas. Tapi untuk Jamkesda itu karena sifatnya bantuan belum bisa membebaskan semua biaya. Jadi sifatnya hanya bantuan untuk non operasi maksimal 2 juta dan yang operasi maksimal 5 juta. Kalau dirunut, kerja Kim Kraton Kidul adalah melakukan akses informasi dari sumber valid, kemudian di internal didiskusikan untuk implementasinya, sambil ditentukan networkingnya, kemudian didiseminasikan kepada masyarakat, lalu menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Kim Kraton Kidul. Saat diverifikasi oleh Menkominfo Pusat, sebelum mendapatkan pelatihan Kim pemodelan tingkat Jawa Tengah, Kim Kraton Kidul dikategorikan sebagai Kim pemula dengan predikat bagus dan diklasifikasikan sebagai 4 Kim terbaik dari sekian ribu Kim yang ada di Indonesia.